Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja reformasi yang terus-menerus memperbaharui diri. Gereja reformasi bukan berarti tidak perlu berubah. Justru kita harus terus-menerus memperbaharui diri. Khususnya spiritualitas kita. Selamat hari Minggu ke-21 setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak kami yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di minggu ini tertulis dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai dengan 14. Sesudah itu, Raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah Raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdiri Raja dekat tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan. Dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah, dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera, dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semua itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yerusalem dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abunya ke atas kurban rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnya lah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan. Tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai berseba, dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kotaku itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak berdaging di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Nathan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di atas soto tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah yang dibuat Manase di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Asyeret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Mikom, dewa kejijikan sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya dengan tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Pembaharuan tidak menunggu hari esok. Namun saat firman Tuhan bergaung, maka kemauan kita yang dibutuhkan untuk boleh berlaku sebagaimana firman.
tidak tepat meneruskan kebiasaan orang tua atau nenek moyang sudah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Niniwe ketika akan dihukum terjadi pertobatan dengan istilah, mana tahu Tuhan boleh berbelas kasihan. Lalu Tuhan berbelas kasihan bagi mereka. Begitu juga bangsa Yehuda akan dihukum karena dosa-dosa mereka. Pertobatan total pun dimulai. Di tahun pekabaran Injil ini, kerohanian kita perlu direformasi, diperbaharui. Kembali kepada Tuhan yang kehendaki. Maka firman Tuhanlah yang menjadi cermin bagi kita. Sehingga nampak apa yang telah melenceng dari standar ketetapan Allah. Saat seseorang merasa benar dengan ukuran kebiasaannya, apalagi oleh kebiasaan ayah dan neneknya, di sanalah tidak terjadi pembaruan. Reformasi Yosua dilakukan saat firman Tuhan ditemukan dan dibacakan, sekaligus mendengar suara Tuhan dari Nabiah Hulda. Kalau kita perhatikan penghancuran beragam berhala, betapa bobroknya perilaku umat Tuhan. Sungguh harus menyeluruh dihancurkan. Jangan sampai ada tersisa yang akan merusak di masa depan. Indahnya undangan berkumpul semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem menunjukkan keseriusan pertobatan pribadi dan komunitas. Berangkat bersama ke rumah Tuhan dengan semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Mendengar dibacakan kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Kenapa baru sekarang ditemukan? Sebab mereka sudah lalai. Tentu tidak membaca, tidak merawat, tidak melihat, tidak memperhatikan kitab yang harus didengar berulang-ulang. Kelalaian mendengarkan ini juga berdampak pada penyimpangan perilaku dalam ketaatan kepada Tuhan. Beginilah saat terjadi ketundukan kepada firman Tuhan, sekaligus bersedia dituding, diingatkan, dikoreksi, dan diperbaiki oleh firman Tuhan, maka pertobatan terjadi. Tidak banyak alasan untuk membenarkan kebiasaan yang sudah salah dan buruk. Reformasi yang pertama dan prioritas adalah mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Menyadari kegagalan umat, perjanjian hidup sebagaimana sebelumnya sudah berulang kali dinyatakan. Sebab seharusnya mereka yang mempengaruhi sekitar, namun justru daerah sekitar yang mempengaruhi mereka. Pemimpin Yosua berdiri dekat tiang dan diadakan perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan yang dipimpin atau seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Betapa pentingnya pemimpin yang berani memperbarui diri dan semua yang dia pimpin. Ibadah perjanjian dengan Tuhan dilanjutkan dengan segera aksi membersihkan kehidupan umat Tuhan dari berhala yang dimulai dari bait suci, dari Yehuda hingga daerah Israel. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Aserah dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semua itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Para pekerja yang menjadi imam penyembahan berhala dan sudah lama diberi tugas oleh raja-raja sebelum Yosia menjadi imam dipecat, dan penyembahan berhala dihancurkan. Yosia yang muda justru dengan kekuatannya, semangatnya benar-benar menghancurkan segala penyembahan berhala yang sudah merasuki umat Tuhan. Bagaimanakah spiritualitas atau kerohanian kita pada masa kini?
Mari kita periksa, jangan sampai melenceng dari kebenaran Tuhan. Mari kita kembali kepada kerohanian yang terikat kepada Tuhan. Tidak ada yang lain selain Dia. Ketika hubungan dengan Tuhan rusak, hubungan dengan sesama juga rusak. Dari mana ukuran bahwa kita sedang melenceng dari kehendak-Nya? Sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Bagaimanakah sikap hidup kita, kata-kata kita, hujatan kita, perilaku kita itu keluar dari keberadaan kerohanian kita? Tak mungkinlah seorang dalam kerohanian yang cerdas suka berbohong, menyebarkan bohong dan berbagai kejahatan lainnya. Dengan mereformasi kerohanian spiritualitas, sebagaimana kebaikan akan terpancar dalam kehidupan kita, lingkungan justru akan terimbas dengan kebaikan tersebut. Sebab sudah lahir kembali, dituntun oleh Roh. Bukan sebaliknya seperti umat Israel sebelum Raja Yosia, justru dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya, sampai melupakan Tuhan yang mengasihi mereka. Natur berdosa kita sungguh selalu rentan dalam diri kita. Hal ini perlu kita sadari, sehingga kita selalu berserah dan bergantung kepada Tuhan. Untuk itulah kita harus selalu hidup dalam Kristus, dan pasti menghindar dari dosa. Setiap pengikut Kristus, komunitasnya adalah pionir untuk membawa perubahan di setiap tempat di mana dia hidup. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sungguh indah. Saat para pemimpin yang dipimpin secara bersama-sama kembali seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kami yang telah mendengar firman-Mu boleh terus-menerus diperbaharui oleh firman-Mu untuk tetap setia hidup dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Sertailah kami setiap orang dalam perjalanan hidup untuk selalu berjalan di jalan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku
jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.